even paddy, whatever you are doing, while waiting for benefits from bioenergy. So that's kind of alternative we are looking. And especially on peatlands, we don't want to suggest the species that will be cut down, like harvested completely. So we are looking for, especially for species where you only harvest the seeds or nuts. The tree stay in the landscape. So we are not going and disturbing the soil several times, just planting in one time, and after that you don't go there and disturb the soil. Of course, you need to do a little bit of maintenance for the first few years. Okay, so now I'm coming based on our work and research in Indonesia, and then we found a few interesting points. People say, okay, this is bioenergy increase the land competition, because there are so many publications and like you know, so many voices coming from, okay, if you grow the fuel, there will be no enough food energy, like land is not available, competition. So then policymaker and planners are confused. Okay, we need to look after the land for other purpose, but this is not true. Like as you can see, there is not enough land which grow biofuel crops currently. If we do that, it's food crops and environment conservation, which is not true. As you see, there's 14 million hectares of degraded land, and as part of this land can be utilized for bioenergy. So we are not competing for environment conservation. So if you use climate smart agroforestry system, I'm repeating again, climate smart agroforestry system for food, energy, and environment conservation in one place. So we are not competing on land. So the next is here, as I mentioned, highlighted in your earlier, like bioenergy destroy the native vegetation and lead to biodiversity loss. And we are especially, CIFOR and partners we are especially identifying the degraded land, which is not producing anything. So if we grow bioenergy crop on those kind of lands, it will provide the habitats for birds, butterfly, or any species. This is just a 2-year-old plantation. So this photo especially from non-peatland, but in the peatland also flowering this, and it's the same situation. So as you can see, our 2-year-old plantation is colonized by birds, butterflies, and various species. We haven't done systematic analysis. This is a very quick assessment, because we were not sure it's gonna happen that quickly. So now we are working with the partners, going and systematic investigation on our this biodiversity and ecosystem service benefits. But this is early finding. So anybody can say that there was nothing, but now our bird, butterflies, bees are around. And this is another excellent example. We are working with the COE Palace in Unsri. So fuel and food can be grown together. So so we are not competing the land. So if you do nothing scenario, if you see this landscape, if you do nothing, it's only the sonar burning, as you know better than me. So in summer you burn and broadcast paddy. But this land we are planting, we are demonstrating this actually, the small demonstration trial. So the tree and food and fish can grow together. So that will not impact the livelihood of local people, but also increase the tree covers in the landscape. This is another alternative. But I'm not suggesting these techniques to be implemented everywhere. This is just one example. So there is no one size fit all solution, because Indonesia is a very big country, vast diversity, more than 17,000 islands. Every situation is different. So some situation this can be done, some situation can be with other type of species. So every situation is different.
So in future, what we are trying to do is with C4 and partners and scenarios of managing degraded peatland for multiple ecosystem services. So we will demonstrate that what is the business as usual, do nothing scenario. Whatever we are doing, keep continue what happened, in terms of food, energy, and environment conservation. And we can convert the land for intensive agriculture, and of course we get a lot of economic benefits. And we can also look what kind of benefits we can get. And another is this sustainable, like paludiculture system, like agro-silvo, like cropping in unweighted land conditions, and see how different ecosystem goods and services are produced from the land for livelihood and climate and sustainable development goals. So this can be very good solution to the planner and policymakers. Okay, these are the land and this is the scenarios, so they can make better decision. So we never say this is right and wrong, but we will demonstrate if you do this, this will be the likelihood impact. So in conclusion, so I have a very few take home messages. So bioenergy from degraded land or degraded peatlands can strengthen economic incentives to private sector and community group to undertake restoration effort. So we are actually working with financing opportunity to the landowner. So how can the private sector funder can provide financing mechanism to restore the degraded land? So because our research trial are very small scale, we are doing 3 hectare, 5 hectare, 2 hectare in different locations. This is not a scale, but the private sector need to come here to scaling up and scaling out these activities. As I mentioned, 4R approach can boost the production and support the climate and development goal. As I said, please remember 4R: right crop in right land with right business model and respecting people's rights. These are the very basic principles. And potential competition for land for other raw material with other biomass uses must be carefully managed. So we cannot always say this all degraded land go for biofuel, which is not true, because we need to think about other type of biomaterials like timber, pulp, other so many other competing use they need to manage. So only a certain percentage of the degraded land can go for biofuel production. We have this all related publications. What do I talk and more are available in C4 website, www.c4.org. So you can just go and download there. So there's several more papers and publications, as you can see. And we are also communicating this to planner and policymaker, including House of Regional Representative and Peatland Restoration Agency and many other forums. Is growing new energy and restoring degraded land. Thank you very much, and I acknowledge our partners here. Our funding partner is National Institute of Forest Sciences, Korea, coming from Korea Forest Service. Our great partner like Fordia, Balai Besar for the Biotechnology Research Center in Yogyakarta, and universities including Unsri and others. Thank you very much. Thank you, Mr. Himlal. The key aspect that you have already many times mentioned is for principles of bioenergy. That is good word. Right crop, right landscape, right business model, and respecting people rights.
because nowadays we have to do these three principles in order to sustainable develop our program. And before I continue to another speaker atau melanjutkan pembicara yang lain, I would like to inform you about short CV of Mr. Himlal. I forget to say it before the presentation. So, Mr. Himlal Barar is a senior scientist in Forest and Environmental Program of CIFOR in Bogor. He's got PhD from Melbourne School of Land and Environment at University of Melbourne. And he got also in Melbourne 2 master degrees. And he's Nepal's citizenship. He has many publications, and now he work more related to the land degraded land, and especially how to develop many crop related to forestry. Jadi nanti yang paling penting dari beberapa tadi adalah 4 prinsip dari bioenergi, yaitu haknya tanaman, kemudian hak dari lahan, kemudian hak dari bagaimana bisnis modelnya, kemudian respect terhadap hak daripada masyarakat di sekitar atau community. Selanjutnya kita pada pembicara kedua, yaitu Pak Dr. Budi Paksono. Beliau adalah peneliti senior di Balai di Balai apa penelitian apa Pak Budi, nanti Pak Budi lebih jelas ya. Saya biodata-nya harus buka di WA. Kemudian beliau banyak sekali berbicara atau menggeluti tanaman-tanaman yang ada hubungan dengan bioenergi, dan salah satu yang paling banyak beliau geluti adalah tanaman nyamplung, Calophyllum inophyllum. Dan nyamplung ini selain untuk biodiesel, ternyata juga menjadi salah satu bahan baku daripada, kalau Bapak Ibu sekalian kenal, minyak kutus-kutus. Kita baru tahu ternyata itu adalah salah satu bahan bakunya adalah dari minyak nyamplung. Mudah-mudahan nyamplung ini menjadi salah satu primadona dari bioenergi ke depan. Dan nanti kita akan dengarkan bagaimana perkembangan lebih lanjut tentang nyamplung ini, potensi dan budidayanya. Silakan Pak Budi Laksono. Baik, terima kasih Dr. Erizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Rektor Unsri. Pak Dekan, Pak. Pak Dekan. Oh, Pak Dekan, sekalian dari Unsri, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Kalau itu mungkin di materi yang lain ya Pak ya, menulis masuk artikel. Jadi kalau kenaikan pangkat nanti Bu Prof Muni akan menyelenggarakan lagi untuk naik pangkat. Menulis bareng, sedikit lagi ya Prof Muni ya. Silakan Prof Budi. Maaf ada gangguan tadi. Ini kok. Ya, oke. Itu yang saya sampaikan adalah nyamplung, Calophyllum inophyllum, potensi untuk bioenergi atau biodiesel, khususnya untuk biodiesel, dan potensi untuk pengembangan di lahan gambut sesuai dengan tema webinar kali ini. Saya kira banyak yang sudah mengenal nyamplung, dan penelitian ini sudah saya geluti sejak tahun 2009 hingga saat ini sudah 11 tahun, dan beberapa hal
Hasil riset nanti akan bisa kita lihat di dalam presentasi kali ini. Pada saat kita akan mengembangkan bioenergi, maka kita harus mengenal dulu potensi dari tanamannya, kemudian potensi untuk pengembangan di lahan-lahan tertentu. Karena di Indonesia banyak sekali tipe lahan untuk pengembangannya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa krisis energi dunia pernah terjadi tahun 2006, sehingga kita membutuhkan sumber energi baru terbarukan, karena fosil tentu saja sudah tidak bisa diharapkan. Dari tahun ke tahun semakin berkurang, dan ini dampaknya luar biasa. Harga solar saat itu dari yang semulanya 6.500 mencapai 30.000 di daerah remote. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita untuk mencari solusi karena fosil tidak bisa diharapkan lagi. Dari berita-berita yang ada kita melihat kondisi yang ada pada saat itu banyak SPBU, tidak ada pasokan solar sehingga harus nanti beberapa kilometer dan harga sangat melonjak. Sejak saat itulah penelitian terkait dengan energi baru terbarukan mulai ditangani oleh berbagai peneliti. Kemudian pada tahun itu juga Indonesia juga pemerintah memberikan kebijakan energi nasional. Pada tahun 2006, PP nomor 5 tahun 2006, target EBT untuk tahun 2025 adalah 5%. Namun perkembangan selama perjalanan krisis energi ini, pasokan atau kondisi BBM sangat berkurang, sehingga pada tahun 2014, PP tersebut dicabut diganti dengan PP 79. Dan target yang semula 5% berubah menjadi 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Ini merupakan satu lonjakan yang luar biasa, target yang hampir 5 kali lipat dari rencana semula. Hal ini karena kondisi fosil tidak mungkin bisa diharapkan lagi di masa mendatang untuk generasi-generasi berikutnya. Kemudian pada tahun yang sama, tahun 2006 juga terbit Inpres nomor 1 tahun 2006 terkait dengan penyediaan bahan baku untuk pemanfaat hutan sebagai tempat penyediaan bahan baku, bahan bakar nabati. Dan sektor kehutanan harus memberikan izin untuk pemanfaatan lahan hutan yang tidak produktif. Kita tahu bahwa lahan tidak produktif tadi sudah disampaikan oleh Himlal, asal-asalnya ada di lahan tambang, di lahan bekas kebakaran, dan juga lahan gambut terdegradasi. Data yang sama ini sebetulnya tadi sudah disampaikan dari Kepmen LHK tahun 2018, data yang terbaru, bahwa lahan kritis kita hampir merata di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Data luasan secara rinci dapat dilihat pada grafik ini. Luas total lahan terdegradasi atau lahan kritis di Indonesia mencapai 14 juta, 6.450 hektar. Dan dari kajian spasial yang tadi disampaikan Himlal, yang sudah kita publish di International Journal, potensi untuk pengembangan nyamplung di lahan kritis seperti ini bisa yang cocok adalah sekitar 5.700.000 hektar. Hal ini dikarenakan nyamplung toleran terhadap kondisi tumbuh pada kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Kita bisa lihat di dalam foto ini, pada saat kami menanam nyamplung tahun 2011 di Wonogiri, Jawa Tengah, baru ditanam, kemudian terendam 2 bulan. Saat itu kita khawatir semua mati pada tanaman kita yang seluas 5 hektar, tapi ternyata setelah surut tanaman subur sekali. Ini mengindikasikan bahwa sejak saat itu kita mengetahui bahwa nyamplung potensial untuk lahan tergenang periodik. Kebetulan lahan ini adalah berdekatan dengan Sungai Bengawan Solo, sehingga pada musim penghujan selalu meluap setiap akhir tahun. Kita melihat juga dari penelitian yang dilakukan oleh SIFOR dan UMP, di lahan gambut terdegradasi di Buntoy, dari 4 jenis tanaman energi yang ditemukan, yaitu kaliandra, gamal, kemiri, sunan, dan nyamplung, hanya nyamplung yang bisa bertahan hingga saat ini pada umur 4 tahun dengan persen hidup atas 80%, sementara yang lain di bawah 20%. Kemudian juga di lahan sawit, di pantai, di tepi pantai, bahkan selalu kena efek dari pasang surut pantai, tapi tetap hidup dan bahkan di hutan alam banyak tersebar di daerah pantai. Kemudian juga di lahan batuan kapur di daerah Istimewa Yogyakarta, ini tanaman kami yang sudah berumur 50 tahun, tidak besar, tapi dia bisa berbuah sampai umur 50 tahun. Kemudian saat ini juga masih dicoba di lahan tambang
ex tambang timah di Sumatera Selatan oleh Pak Asrori. Kemudian juga dicoba di lahan bekas tambang di Kalimantan Timur bekerjasama dengan Umbul dan perusahaan tambang. Kalau kita melihat potensi nyamplung untuk dikembangkan, sebetulnya semua sudah bisa dilihat pada 3 buku yang kami terbitkan. Buku yang perdana kita terbitkan tahun 2008, itu lebih banyak pada studi pustaka dan hasil penelitian sebelumnya. Buku kedua tahun 2004, hasil penelitian kita selama 6 tahun. Kemudian buku yang terakhir tahun 2019 kemarin menguak berbagai hasil-hasil yang dilakukan tidak hanya untuk nyamplung, tapi untuk jenis-jenis yang lain juga. Potensi nyamplung sebagai sumber daya hutan itu sangat besar sekali, terutama untuk biodiesel, karena dia jenis asli Indonesia, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan yang lebih penting lagi, dia berbuah sepanjang tahun, dan produksi buahnya tinggi. Berbeda dengan tanaman lain, yang rata-rata berbuah hanya 1 kali setahun, atau pada musim buah saja. Sementara nyamplung, hampir sama dengan Pinus merkisii, dia berbuah sepanjang tahun, sehingga setiap bulan selalu ada produksi buah. Kemudian yang penting lagi, sebagaimana program pemerintah pada saat ini adalah harus dari non-edible plant oil, atau dari jenis-jenis tanaman non-pangan, sehingga tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan. Potensi yang lain adalah rendaman minyaknya tinggi. Kita akan lihat nanti perbandingan dengan jenis yang lain. Kemudian daya bakarnya tinggi sebagai bahan bakar, baik itu untuk masak maupun untuk biokerosin ataupun untuk biodiesel. Kemudian pengolahan minyak sudah dikuasai sejak dulu, sebetulnya sama saja dengan jarak dan yang lain. Tidak ada masalah di dalam pengolahan. Pemanfaatan limbah industri juga sudah diketahui, hasil penelitian kita selama 10 tahun ini sudah banyak. Dan penelitian dari orang lain untuk memanfaatkan semua limbah industri yang berbahan baku nyamplung, karena sudah pernah dibangun 5 industri nyamplung di Jawa dan Sulawesi Selatan. Kemudian teknik budidaya sangat mudah dan sudah dikuasai, baik itu dengan generatif maupun vegetatif. Masalah yang belum terhadap potensi ini adalah benih unggul sampai sekarang belum tersedia. Inilah penelitian kita sampai saat ini untuk menghasilkan benih unggul agar supaya ke depan produksibilitasnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, potensi nyamplung untuk produksi buah dan rendemen minyak kita bisa lihat di dalam slide ini. Potensinya hasil pengukuran kita di Purworejo pada tanaman tahun 80 dan 90 adalah sekitar 20 ton per hektar per tahun. Hampir 150 sampai 150 kg per tahun per pohon pada pohon-pohon yang sudah besar. Sedangkan dibandingkan dengan jarak pagar hanya 5 ton per hektar per tahun karena ada musim buah. Dengan kelapa sawit sekitar 24 ton. Adapun potensi rendemen minyak rata-rata nyamplung di hutan alam, di tanaman yang awalnya tidak ditujukan untuk produksi minyak, rata-rata di atas 50%, terutama di luar Jawa yang kondisi keadaannya masih bagus, sedangkan di Jawa sudah banyak terfragmentasi. Kita lihat dibandingkan dengan jenis-jenis tanaman yang lain, jauh lebih tinggi. Berbicara saga, kebo, semua rata-rata di bawah 30%. Baik, kita lihat potensi yang lain. Karena ini jenis asli Indonesia, berdasarkan pendekatan peta dasar tematik kehutanan berdasarkan karakter habitat nyamplung di hutan alam, maka sebaran itu hampir ada di seluruh Indonesia. Hampir ada di 10 pulau. Ini suatu potensi yang luar biasa. Di saat kita akan mengembangkan, kita sudah tersedia stok alam. Sehingga yang kita lakukan ke depan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dengan jenis-jenis atau dengan varietas-varietas unggul yang kita hasilkan. Jadi seleksi yang kita lakukan dari berbagai provenan atau potensi alam. Dari situlah kita mulai melakukan penelitian pada 2009, dimulai dari 6 populasi atau dari 6 provinsi di Jawa, kemudian kita tingkatkan lagi di 6 pulau di luar Jawa. Untuk melihat potensi karena hasil analisis DNA di Jawa tidak begitu lebar, sedangkan antar pulau sangat luas. Sehingga ini untuk melihat bagaimana potensi genetiknya untuk dikembangkan sebagai benih unggul. Jadi penelitian kita mengambil materi genetik dari 12 provenan dan tanaman di Indonesia untuk mewakili sebaran nyamplung yang ada di Indonesia. Penelitian itu selama 4 tahun disupport oleh Menristek dan 1 tahun oleh Pertamina. Kita melihat bahwa tegaan alam di Jawa rata-rata juga yang masih bertahan besar itu ada di Taman Nasional Banyuwangi, Alas Puro, sedangkan yang lain sudah mengalami fragmentasi. Adapun yang di Gunung Kidul di tengah ini adalah tanaman tahun
1958, ya sudah 50 tahun yang lalu dan masih produksi. Saat itu tujuannya untuk rehabilitasi lahan kritis sehingga jarak tanamnya sangat rapat, sehingga produktivitasnya tidak begitu tinggi. Sedangkan di luar Jawa kita bisa melihat pohon-pohon raksasa nyamplung masih bertahan. Mungkin kalau dilihat umurnya lebih dari 1 abad dan masih produksi buah karena tidak terganggu dan rata-rata ada di tepian pantai, di sepanjang pantai. Kecuali di Selayar, Sulawesi Selatan itu ada di daerah perbukitan. Nah, kalau kita melihat dari variasi buahnya saja, menggambarkan ada variasi yang memungkinkan potensi untuk melakukan seleksi. Kita lihat dari Sumatera sampai ke Yapen. Dalam satu botol yang sama, jumlah bijinya berbeda. Termasuk di Gunung Kidul, di satu botol lebih dari 10 buah. Sementara dari Yapen, di Papua hanya 5 buah. Tapi apakah buah yang besar ini minyaknya juga tinggi? Ternyata tidak. Kita akan bisa lihat nanti hasil analisisnya. Karena semua tergantung dari bijinya. Dan biji itu tergantung dari genetik dan environment atau lingkungan. Dari aspek pembiakan secara generatif tidak sulit, kita masih bisa melakukan langsung pada ke polybag, tidak usah melalui penaburan. Dan ini tipe benihnya adalah Hippogeus seperti palma, sehingga cara penanaman penaburan benihnya juga seperti palma. Kemudian sistem persemaian, kemudian sampai ke pembibitan tidak masalah karena mudah sekali. Dan biasanya 4-6 bulan sudah siap tanam tergantung dari media yang digunakan. Untuk membiarkan secara vegetatif, kita juga sudah kuasai dengan berbagai teknik vegetatif makro, baik stek, grafting maupun cangkok. Kemudian dengan teknik kultur jaringan atau micro propagation, juga sudah kita coba sampai tingkat aklimatisasi, menggambarkan bahwa pada saat kita nanti telah mendapatkan benih-benih dari klastris, dari pohon unggul, maka kita bisa kembangkan secara vegetatif. Karena kalau kita mengembangkan dengan generatif, maka akan bertarikan kepentingan untuk produksi minyak. Oleh karena itu, pengembangan ke depan setelah kita mendapatkan klon-klon unggul, kita harus mengembangkan secara vegetatif. Dan yang potensial adalah harus dengan kultur jaringan karena bisa diproduksi secara massal. Kalau vegetatif secara makro biasanya akan terbatas pohon induknya. Jadi kita bisa melakukan kombinasi antara kultur jaringan dengan makro propagasi melalui mikrocutting. Untuk penanaman di lahan mineral, kita sudah mencoba di pantai, di lahan mineral biasa, dan yang ketiga adalah di daerah kapur berbatu atau batu bertanah, bukan tanah berbatu, karena banyak batunya daripada tanahnya. Beberapa treatment harus kita lakukan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Misalkan di pantai, di Pangandaran, di Jawa Barat, kita coba dengan membuat brongsongan ini pada tahun pertama saja, karena angin garam yang sangat keras di pantai, terkadang membuat stagnasi pada tanaman nyamplung kalau tidak dilindungi pada tahun pertama. Untuk lahan mineral yang normal, itu kita tidak perlu melakukan treatment khusus. Kemudian untuk batu bertanah, seperti di Gunung Kidul, banyak batunya dari tanah, biasanya kita tahun pertama, musim kemarau, kita lakukan infus hanya pada tahun pertama saja, di saat puncak musim kemarau. Tahun kedua sudah normal kembali. Untuk proses pembuatan biodiesel nyamplung, untuk mengetahui bagaimana potensi rendemen minyak dari nyamplung, kita bisa melihat di sini untuk melihat potensi dengan sampel yang kecil kita bisa melakukan secara manual. Ada 4 proses prinsip yang harus kita lakukan, yaitu degumming, esterifikasi, transesterifikasi, dan washing drying. Nah, yang penting pada proses ini adalah bagaimana mengolah biji nyamplung yang sudah ada, harus dilakukan pengeringan dulu, kemudian pengepresan. Pengepresan bergantung dari alat. Alat ini juga nanti akan kita lihat, perbedaan alat akan menghasilkan rendemen yang berbeda. Jadi selain genetis, asal benih dari populasi alam atau tanamannya, juga bergantung dari alat yang digunakan. Karena pada saat pengepresan itu tidak maksimal, maka bungkilnya, ampasnya masih sangat tebal, sehingga minyak masih tersimpan di sana. Kita sudah melakukan dengan menggunakan 5 alat yang berbeda. Bagaimana bisa memaksimalkan potensi dari rendemen minyaknya. Proses degumming, esterifikasi, transesterifikasi, dan washing drying ini sudah dilakukan semenjak kita mengembangkan jarak di Indonesia untuk menghasilkan biodiesel. Kita juga sudah melakukan dengan membuat alat-alat mekanik agar supaya layak pada saat dikembangkan secara skala industri. Kita juga untuk pemecahan, untuk memisahkan tongkat biji dengan cangkang, perlu pemecah buah. Kalau secara manual, biaya produksinya sangat mahal.
Kemudian dengan pengeringan biji dengan oven besar apabila kondisi hujan, tapi akan lebih baik dijemur pada kondisi alam di bawah sinar matahari. Pengentasan dengan alat screw atau ulir, dan proses biodiesel dengan kontrol suhu dan waktu dengan reaktor. Ini bisa dibuat, ini miniaturnya, hanya tinggal scale up untuk tingkat industri. Dan itu sudah ada di 5 industri yang pernah dibangun oleh SDM. Nah, pada saat generasi pertama tahun 2009, alat yang ada pada saat itu masih teknologinya masih dengan menggunakan vertical hot press. Jadi harus dihancurkan dulu, kemudian di setting, di press, baru keluar minyaknya. Ya, bayangkan saja, kalau menggunakan alat seperti ini untuk produksi 1 ton, mungkin akan sulit untuk dicapai. Kemudian pada generasi berikutnya, tahun 2011 sudah muncul screw press expeller, yang kita gunakan pada tahap awal untuk menghasilkan rendemen minyak yang lebih tinggi. Menggunakan 2 alat ini menghasilkan rendemen yang berbeda, meskipun benihnya sama, asalnya sama. Namun dengan screw press expeller yang dibuat oleh bengkel ini, bungkilnya masih sangat tebal, sehingga masih banyak minyak yang ada di bungkil. Kita bisa melihat variasi rendemen minyak dari populasi yang berbeda. Kita coba dari 7 pulau di Indonesia, kita lihat di sini yang kuning, dari 7 pulau yang di Indonesia menghasilkan rendemen minyak mentah atau crude oil yang sangat berbeda. Di luar Jawa ini rata-rata di atas 50%, sedangkan di Jawa tertinggi dari Gunung Kidul sebesar 50%. Namun di sini juga bisa kita lihat, pada saat kita menggunakan alat yang berbeda, yang vertical hot press, yang tadi yang pertama, generasi pertama, dengan screw, dengan menggunakan material yang sama, asal yang sama dari Jawa, dari Madura, dari Selayar, kita bandingkan peningkatannya sangat tinggi, di atas 5%, karena ini bergantung dengan mesin yang digunakan. Variasi antar populasi ini, setelah kita lakukan analisis DNA, nampak bahwa jarak genetik antar populasi sangat berbeda. Sementara analisis di Jawa, jarak genetiknya tidak begitu jauh. Oleh karena itu, ini informasi yang sangat berharga pada saat kita akan mengembangkan sumber benih untuk produksi buah industri nyampung dengan tujuan biodiesel. Kita melihat di sini jarak genetiknya sangat tinggi antar pulau, sehingga lebih aman pada saat dikembangkan di daerah-daerah tertentu. Namun misalkan kita akan mengembangkan sumber benih yang lebih tinggi, kita akan melihat potensi di tempat lain, dan kita harus melihat bagaimana kemampuan adaptasinya di tempat yang baru. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan alat yang lebih baik. Kita buat alat tahun 2012 dengan screw press expeller yang lebih kuat, sehingga bungkilnya lebih tipis. Kemudian kita pada tahun 2002 tahun yang lalu kita sudah mendapatkan mesin press pabrikan. Kebetulan ini produksi dari Cina, jet oil machine. Dengan menggunakan alat ini luar biasa, bungkilnya sangat-sangat tipis sehingga minyak bisa sangat banyak keluar, bisa hampir sesuai dengan potensinya. Namun pada saat kita ingin mengetahui potensi maksimal dari rendemen minyak pada biji tersebut, kita menggunakan metode solvent, yaitu dengan menggunakan water bath atau menggunakan N-hexan. Itu akan mengetahui bagaimana potensi maksimal minyak yang ada di dalam biji. Kita bisa lihat di dalam tabel ini menggunakan 3 alat yang berbeda tadi, dengan screw press expeller buatan bengkel, jet oil machine buatan pabrik, dan water bath untuk melihat potensi maksimal menggunakan bahan kimia. Jadi populasi alam kisarannya di Jawa hanya sekitar 50, tertinggi di Gunung Kidul. Kemudian dari yang kita seleksi di Gunung Wonogiri menggunakan pohon-pohon yang berbuah, ada peningkatan yang semulanya sekitar 50 sampai 50,12 bisa meningkat sampai 19% dengan menggunakan materi yang sudah terimprove di Tegaan Benih Profenan yang kita bangun di Jawa Tengah, di Wonogiri. Kemudian dengan material yang sama pada saat kita menggunakan alat yang lebih baik dari pabrikan dengan jet oil J5 ini, bisa meningkat lagi. Kisarannya sampai 60 sampai 66%. Dan dengan water bath ini potensi maksimalnya dengan menggunakan benih campuran, potensinya bisa mencapai 85%. Dan kalau kita melihat bagaimana variasi antar individu pohon dengan menggunakan metode solvent ini, kita bisa melihat variasi rendemen antar individu pohon, sehingga pada saat kita akan meningkatkan produktivitas rendemen minyaknya, kita bisa memilih pohon-pohon yang punya rendemen minyak cukup tinggi. Nah, hasil anak pressing atau proses biodiesel yang kita lakukan dari 7 pulau itu, kemudian kita lakukan analisis sifat fisika kimia di Lemigas sebagai lembaga yang dapat mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan SNI biodiesel.
Dari hasil analisis hampir semua karakter, 18 karakter untuk biodiesel dari minyak nyamplung memenuhi syarat untuk biodiesel. Oleh karena itu setelah itu kita lakukan test drive untuk melihat kemampuan biodiesel dari bahan baku biji nyamplung. Dan semua sudah dicoba bagaimana kelebihan biodiesel dibanding dengan solar. Dari ramah lingkungan karena tidak berwarna, kemudian bau lebih harum, kemudian kemampuannya karena tidak ada timbul, kemampuan untuk digunakan sebagai bahan bakar nabati lebih baik daripada solar. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan tadi yang terbaik di Jawa dari Gunung Kidul, kita kembangkan tegakan benih provenan sebagai tahap awal benih unggul pada tingkat populasi. Kita bisa melihat dalam slide ini bahwa pembungaan terjadi hampir setiap waktu, meskipun ada puncaknya di bulan Agustus sampai September. Tapi hampir setiap bulan terjadi vertical flowering dan fruiting. Ini pada umur 3 tahun, tinggi pohon sudah bisa mencapai 7,5 meter dengan diameter 7,6 cm. Ini di tegakan benih provenan kita pada umur 1,5 tahun sudah mulai belajar berbuah. Dan pada umur 3 tahun sudah produksi massal. Dan setelah kita analisis dari ibunya dulu 50% bisa meningkat sampai 40% setelah kita lakukan seleksi pada pohon induk yang kita tanam. Kemudian kita juga mulai kembangkan untuk mensupport program pengembangan biodiesel di Baron Teknopark di Gunung Kidul yang sudah ada, tapi saat itu rencana untuk jarak, karena jarak tidak bisa tumbuh secara maksimal di sana. Kemudian Bapak Gubernur, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono meminta supaya ditanam nyamplung untuk bahan baku ini. Pada saat itu kita tanam kerjasama dengan KPH Yogyakarta menanam di Gunung Kidul seluas 25 hektar sebagai bahan baku yang rencananya ke depan untuk bahan baku Baron Teknopark. Kemudian untuk konservasi ini juga dari Kabupaten Sleman meminta untuk dikembangkan di desa wisata di Turi seluas 25 hektar. Nah, untuk menjaga material genetik ini dalam jangka panjang nantinya, apabila nanti di hutan alam terdapat gangguan dan banyak kerusakan, maka kita sudah mengembangkan juga areal sumber daya genetik bekerjasama dengan BPDASAL di Bali seluas 5 hektar dari 5 provenan, dan juga di Samboja seluas 5 hektar dari 5 provenan, masing-masing 1 hektar untuk setiap provenan. Potensi yang lain adalah pemanfaatan limbahnya. Pada saat kita akan mengembangkan pada satu komoditas untuk industri, adalah limbah. Jangan sampai kita membuat solusi tapi memunculkan masalah baru. Jadi kalau kita lihat motonya Pegadaian itu bagus itu. Jadi apa itu Pegadaian memberikan solusi tanpa masalah baru. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya, betul. Jadi di sini ada limbah yang dihasilkan oleh industri nyamplung di tingkat awal adalah cangkang buahnya. Cangkang ini menumpuk hampir 50% kalau tidak menjadi limbah yang berbau. Karena ini bahan biologis sehingga nanti akan berbau. Nah, dari cangkang buah ini kita bisa manfaatkan untuk arang. Dan asapnya bisa kita tampung melalui proses kondensasi menjadi asap cair. Dan proses penghancuran arang dengan crusher kemudian bisa dibuat briket. Ada 2 output produk dari cangkang buah yang bernilai, seperti briket arang dan asap cair. Asap cair ini sebagai selain untuk pengawet, kayu juga bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Setelah pH-nya kita maintain. Karena pH-nya sangat rendah, sangat asam pada saat dihasilkan dari proses kondensasi. pH-nya sekitar 2, harus kita tingkatkan untuk pupuk. Ini sudah banyak digunakan untuk pengawet kayu juga, karena kalau kita menggunakan asam sulfat sangat keras dan harganya sangat mahal. Dan sekarang sangat sulit mendapatkan asam sulfat setelah ada peristiwa penyiraman asam sulfat pada wajah seseorang. Limbah yang kedua adalah bungkil. Dari hasil press itu juga sama. Dengan variasi rendemen minyak 50%, maka bungkilnya, limbahnya juga 50%. Kalau minyaknya 30%, berarti bungkilnya 70%. Ini kan masalah baru. Limbah lebih besar daripada rendemen minyaknya kalau ternyata rendemen minyaknya rendah. Oleh karena itu pada saat kita melakukan press biji ini, saya curiga baunya kok wangi. Kemudian saya analisis di Fakultas Peternakan, ternyata protein kasar, kandungan protein kasarnya antara 23-24%. Jauh lebih tinggi dibandingkan
sekam bekatul yang selama ini digunakan untuk pakan ternak. Sehingga dari situ kita mencoba analisis juga toksisitasnya, apakah mengandung racun. Karena jarak itu mengandung racun. Pernah dicoba untuk ayam langsung mati ayamnya. Nah, kita analisis di toksisitasnya ternyata tidak ada. Oleh karena itu kita usulkan saat itu mengikuti kompetisi program dari Pertamina Foundation, Sobat Bumi, dan lolos. Kita mendapatkan dana untuk melakukan penelitian dicoba pada kambing, 25 ekor kambing, ternyata gemuk sekali. Ada peningkatan 2 gram per hari, sehingga lebih pendek pada saat kita menggunakan bekatul. Tapi karena ini proteinnya sangat tinggi, nggak boleh terlalu banyak, nanti malah diare. Nah, kita melakukan proses fermentasi untuk menghasilkan pakan yang bisa bertahan sampai 6 bulan. Di samping supaya ternaknya juga lebih senang, karena baunya wangi. Kita melakukan pencampuran ini dan sangat-sangat bermanfaat untuk kambing yang dicobakan untuk makan ternak. Kita beri nama burger nyamplung, dan ini alhamdulillah telah menghasilkan 2 penghargaan dari Sobat Bumi dan juga dari Pertamina Award 2014. Kemudian dari pungkil ini apabila terlalu banyak dan sudah lama tidak mungkin digunakan untuk pakan karena sudah terkontaminasi oleh jamur. Oleh karena itu bisa kita manfaatkan menjadi kompos. Ini sudah menghasilkan kompos dengan kandungan hara yang sangat tinggi. Kemudian kita ada proses dengan menggunakan starter maupun pewangi dari tetes tebu. Dan ini sudah menghasilkan kompos yang sangat subur yang bisa kita gunakan sebagai media. Yang ketiga adalah limbah yang ketiga ini yang tadi disinggung oleh Pak Erizal bahwa resin ini sebetulnya sebagai penghambat dalam proses pembuatan biodiesel. Namun setelah kita analisis ternyata kumarin totalnya sangat tinggi yang berpotensi untuk obat anti kanker, untuk obat-obatan, untuk kosmetik dan juga derivatnya yang lain. Potensinya luar biasa. Dan ternyata dengan informasi ini sudah 2013 saya lakukan analisis kemarin ini, sudah banyak yang menggunakan. Salah satunya tadi disinggung ada Tanamu-Tanami dari produk kutus-kutus. Itu 50% untuk dari nyamplung, dari 50% dari kutus-kutus. Ini bisa untuk obat herpes, jerawat, kecantikan, dan ini sudah banyak laku. Harganya 100 ml saja 320.000. Dan sekarang sudah banyak dijual dengan produk-produk yang lain untuk komodi dan sebagainya. Mitra kami di Jogja juga sudah mengembangkan ini dan sebentar lagi sudah ada di pasar. Di luar negeri juga ternyata taman oli juga dijual di Australia. Karena kandungan yang sangat tinggi inilah maka sekarang lebih perspektif untuk obat-obatan dan kosmetik. Apalagi untuk ibu-ibu ini sangat cocok sekali kosmetik dan obat-obat herbal. Kami juga sudah coba di kantor dengan teman-teman menggunakan nyamplung. Alhamdulillah cocok semua. Ada banyak yang cocok untuk herpes, untuk jerawat, untuk kaki yang pecah-pecah, untuk kecantikan kulit. Dan untuk bekas-bekas atau flek-flek hitam yang ada di TV, biasanya ibu-ibu suka menggunakan itu. Itu dengan nyamplung cocok. Sekarang sudah banyak dikembangkan pada tingkat industri. Kemudian yang terakhir adalah limbah dari gliserolnya, dari proses transesterifikasi. Ada gliserol yang itu berpotensi untuk sabun. Dan ini sudah diproduksi juga pada tingkat komersial. Ini yang dihasilkan oleh kutus-kutus, juga Tanamu Oil Soap ini sabun herbal, harganya luar biasa, berlipat-lipat kali dibandingkan sabun yang kita gunakan, 85.000 satu batang, biasanya hanya 5.000 atau 2.500. Ini juga diproduksi oleh teman kami di kantor, Bu Asri, untuk menghasilkan sabun kecantikan dengan menggunakan serat dari bungkil nyamplung. Dan ini teman kami di Bekasi juga sudah memproduksi dari minyak nyamplung untuk sabun herbal, untuk konsumsi spa. Dan ini juga diproduksi di Bantul, di desa di Bantul. Jadi sekarang sudah banyak industri mengembangkan dari produk yang menggunakan bahan baku dari minyak nyamplung. Karena potensinya sangat tinggi. Bahkan sebetulnya potensinya bisa untuk obat anti kanker, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, kita memasuki pada subtopik yang kedua adalah potensi nyamplung untuk dikembangkan di lahan gambut. Pada saat tadi kita sampaikan potensi nyamplung pada lahan yang tergenang, pada tanaman kami di Wonogiri, yang tergenang 20, kita tidak bisa masuk karena genangan ini setinggi 1 meter. Dan di belakang ini tanaman nyamplung sudah sangat tinggi, jadi semakin subur dengan genangan itu. Jadi informasi ini kita meyakinkan bahwa nyamplung dapat dikembangkan pada lahan-lahan yang tergenang air secara periodik. Dan setelah kita mencari informasi sebaran alam dari jenis kalofilm,
memang sebagian juga mempunyai sebaran alam di lahan basah atau lahan gambut. Kita coba juga dengan tumpang sari padi terendam juga hidup, tidak masalah. Jadi bisa berdampingan dengan tumpang sari padi dan juga dengan tanaman-tanaman lain. Dan tadi setelah tergenang malah pertumbuhannya yang sangat cepat. Informasi yang kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh SIFOR dan UMP, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, pada tahun 2016, ini pada daerah tergenang spesies yang menggunakan 4 jenis tadi, Kaliandra, Gamal, Kamirsona, dan Nyamplung, hanya Nyamplung yang bertahan hingga saat ini dengan persen hidup di atas 80%. Ini di Buntoy, Kalimantan Tengah, di lahan gambut terdegradasi. Kita lihat tanaman terendam seperti ini pun Nyamplung masih tumbuh. Kemudian di Sumatera Selatan, ini di lahan gambut terdegradasi, penelitian yang dilakukan oleh Profesor Rucito dan Dr. Erizal, pada tahun pertama kita bisa melihat dengan pendekatan Paludicultur mempertahankan water level di lahan gambut, ternyata pertumbuhan juga bagus. 1 tahun sangat tumbuh, ini menjanjikan sekali untuk bisa berbuah. Tapi sampai sekarang karena masih umur 1 tahun, kita belum bisa melihat hasilnya sampai seberapa waktu bisa menghasilkan buah. Nah, ini juga penelitian kami yang 3 tahun terakhir ini kerjasama dengan SIFOR dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kelampangan, Kalimantan Tengah. Penelitian berjalan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kita bisa melihat pertumbuhannya sampai umur 21 bulan, tingginya juga sudah agak tinggi, lebih dari hampir 2 meter, yang bagus, tidak ada yang tidak terlalu tinggi. Dibandingkan dengan lahan mineral memang masih jauh, tapi ini suatu potensi. Kalau kita melihat pada tanaman yang ditanam di sana juga ada yang berpotensi. Kita lihat karakter lingkungan pada lahan gambut di Kelampangan, dari suhu tanah maupun suhu udaranya relatif konstan, rata-rata di atas 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan air ini agak tinggi pada akhir tahun, sekitar bulan November, Desember sampai Februari. Ini untuk melihat kapan kita harus menanam yang paling tepat agar tidak tergenang. Kemudian kita bisa melihat dari kepadatan tanah maupun dari porositasnya. Kalau gambut relatif porositasnya tinggi. Kita melihat pada gambar yang terakhir, kedalaman gambutnya. Ketika melihat seperti ini, dari 9 sampel yang kita ambil, kedalamannya sekitar 225 cm sampai 300, atau antara 2 sampai 3 meter. Jadi cukup dalam juga. Ini juga suatu potensi yang bisa kita kembangkan di lahan gambut dengan kedalaman di atas 2 meter. Nah, di seberang plot yang kami bangun juga ditanam oleh masyarakat, oleh petani dengan intensifikasi penanamannya bagus dengan pola tumpang sari, dengan cabai, dengan jagung, dengan sayuran. Kita melihat pertumbuhannya jauh lebih bagus. Pada umur 1 tahun sudah mencapai 1,5 meter, 2 tahun sudah lebih hampir 2 meter, dan 3 tahun sudah melebihi 3 sampai 4 meter. Ini apabila kita kembangkan dengan pola tumpang sari akan jauh lebih bagus. Nah, di plot kami memang di sana ada masalah gangguan monyet. Sehingga pada saat diterapkan tumpang sari dengan nanasnya diambil. Dengan tanaman-tanaman lain juga dirusak, diganggu. Ini karena di pekarangan dan tanaman nyamplung kita coba cukup banyak. Ternyata ini sisa bibit sebetulnya dulu, tapi yang dipuntoi tapi bisa tumbuh lebih bagus. Dan informasi untuk kemampuan adaptasi pada suatu tanaman di lahan tertentu adalah bisa tumbuh dengan baik. Kalau PDASA-L, standar keberhasilan itu adalah apabila persen hidupnya di atas 60%. Tapi untuk tanaman dengan tujuan buahnya, maka kemampuan keberhasilan itu harus sampai dia berbuah. Kalau hanya tumbuh tapi tidak berbuah, tidak berhasil, karena tujuan kita adalah buah. Oleh karena itu kita bisa bandingkan ini di lahan yang lahan mineral yang normal yang kita bangun di Wonogiri, di Tegaan Benih Pernah Nyamplung. Pada umur 1,5 tahun sudah mulai belajar berbuah, berbunga dan berbuah. 3 tahun sudah produksi massal. Kemudian di lahan bekas kebakaran di Kalimantan Timur, di Taman Hutan Bukit Suharto, bekerjasama dengan umur 2 tahun sudah mulai belajar berbunga, berbuah, dan tadi sudah dipresentasikan oleh Himlau, juga sudah meningkatkan biodiversitas di sana. Karena burung, kumbang, kemudian kupu sudah banyak mulai bersarang di tegaan yang seluas 5 hektar ini. Dan sedangkan di lahan gambut di Kelampangan tadi, umur 4 tahun baru mulai berbuah. Ini menunjukkan satu harapan, potensi yang luar biasa bahwa di lahan gambut itu bisa berbuah. Karena banyak sekali tanaman-tanaman kehutanan pada saat dikembangkan pada lahan yang kondisinya berbeda dengan habitat alamnya, maka dia bisa tumbuh, tapi terkadang tidak bisa berbunga dan berbuah.
Dan banyak juga tanaman-tanaman eksotik, terutama tanaman hutan banyak sekali yang kita kembangkan di Indonesia dari luar negeri maupun di daerah lain bisa tumbuh tapi tidak bisa berbunga dan berbuah. Misalkan kurma dari Arab di Indonesia bisa tumbuh tapi jarang yang bisa berbuah. Sekarang sudah ada beberapa varietas hasil dari seleksi. Kemudian, misalkan Filisium juga sama. Filisium hampir semua hijau tanaman di Indonesia karena itu berasal dari Belanda, hampir tidak ada yang berbuah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Menarik sekali potensi dari yang belum dilanjutkan di lahan memang saya kira tidak masalah karena kita sudah kembangkan beberapa kondisi lahan yang berbeda. Sebagai penutup, tantangan yang perlu kita lakukan untuk memproduksi secara massal sebagai alternatif energi baru terbarukan, yang pertama adalah perlu mengintegrasikan iptek hasil penelitian nyamplung dari hulu sampai hilir. Dari benih unggulnya sampai bagaimana memproduksinya, bagaimana mengolahnya. Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pengolahan industri agar layak diimplementasikan pada skala produksi. Tantangan yang kedua adalah perlu memetakan daerah-daerah, bisa berbasis KBH, bisa berbasis wilayah, bisa berbasis remote area. Karena ini akan efektif, akan efisien apabila dikembangkan di daerah remote. Karena transportasi akan mempengaruhi harga BBM apabila diangkut dari tempat yang sangat jauh. Pada saat terjadi krisis energi, harga solar yang semula 6.500 menjadi 30.000, masalah kelangkaan dan transportasi ke daerah pendek. Apalagi industri-industri ATI yang sekarang ada di Indonesia rata-rata di daerah pendek. Sehingga perlu memetakan itu, membuat zonasi yang tepat untuk mengembangkan industri biodiesel berbasis tanaman nyamplung. Tantangan yang ketiga adalah melakukan inovasi dalam efisiensi pengolahan biodiesel. Karena tadi dari presentasi yang saya lakukan, dari peralatan yang digunakan ini juga mempengaruhi rendemen yang dihasilkan. Sampai proses pengolahannya. Selama ini kita menggunakan esterifikasi, transesterifikasi, washing and drying. Menggunakan bahan kimia. Namun mungkin kita ke depan perlu mengembangkan dengan bahan lain yang bisa memperpendek proses pengolahan biodiesel dan tetap memenuhi persyaratan industri biodiesel. Kemudian diperlukan juga rekayasa sosial pemanfaat limbahnya, karena di sekitar industri biasanya ada masyarakat bisa memanfaatkan. Dan tingkat home industri tingkat rumahan ini untuk memanfaat limbah sangat memungkinkan. Semua alat pengolahan ini sudah saya buat di lab bioenergi di kantor kami di Jogja, dan semua bisa pada tingkat home industri, tidak perlu untuk industri besar untuk pemanfaatan limbahnya. Ini juga selain untuk meningkatkan nilai tambah, juga untuk ramah lingkungan, menjaga limbah itu agar tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah perlunya pasar. Memproduksi sesuatu tanpa pasar tentu akan menjadi masalah baru. Oleh karena itu perlu membuka pasar untuk produk-produk pengolahan biji nyamplung untuk bioenergi dan pemanfaatan lainnya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk 3 tahun yang berjalan, kita melakukan penelitian di lahan gambut bersama SIFOR yang disupport oleh NIPOS Korea Selatan, juga dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Kalimantan Tengah dan Universitas Mula Warman Kalimantan Timur atas dukungan dana dan kerjasama penelitian dengan topik Assessing Bioenergy Integration Potential Integrated Lab. Kepada Dr. Himlal, Ibu Justina, Ibu Novi, Ibu Siti Maimunah, Ibu Sukartinese, Profesor Ucito, Dr. Eriza, dan tim kami dari Jogja, Ibu Aditrina, Pak Hamdan, Ibu Primaria, Arif, dan Hendra Fedras. Terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan penelitian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kami kembalikan kepada Dr. Eriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Budi. Saya tidak memotong pembicaraan Budi walaupun waktunya sudah cukup panjang, tetapi karena ini sangat menarik karena relatif baru ya untuk sebagian masyarakat dan potensinya luar biasa ya. Kita sebut tadi pertama dia adalah Indonesian native crop ya, jadi tanaman asli Indonesia, berbuah sepanjang tahun dan seterusnya, non edible crop competition, jadi dia tidak ada dengan food competition dan seterusnya. Walaupun tadi cocok untuk feed juga ya, tetapi itu limbahnya, jadi tidak masalah. Baik, tadi saya sudah kirim beberapa pertanyaan di WA-nya Pak Budi dan Pak Himlal. Ya. Mungkin Pak Himlal can respond first. What the question in English? The others maybe about general aspect that may be related to gambut, and I can respond later on. So, Pak Himlal, you have time to respond some of question in English already, and please. Okay, thank you very much, Pak.
Yeah, I got yes, several questions here. So it's good to see a lot of interest here. So these all questions are very good. So I will try to cover some of the questions, and other questions will be responded by Pak Budi and also by you, Pak Rizal. Yeah, the first is more about comment rather than question, which I fully agree. This comment helped me to respond other questions. So technology, research and development need to be continuously developed so that the utilization of bioenergy can be maximized to avoid worries that can trigger deforestation. Is this what is your opinion? So I fully agree. That's my opinion too. So we are constantly working here. So please kindly note that our interest here is driven by twofold, twofold. And it's also connected to other. So restoring the degraded, way to restore the degraded land, because the cost required to degraded land restoration is huge. The area is huge. We are not talking about 1 hectare, 10 hectare, 100 hectare, 1000 hectare. We are talking about millions of hectare of land to be restored. So if we want to do that, where is the funding? Like, so no government, like I'm not saying Indonesia, no, US, any government cannot put that money for just for restoration. Like they have many other important priority. So that's why we need to demonstrate alternative solution to finance this restoration. This is only one alternative. So bioenergy is not only one size fit all. This is one of the alternatives. So we need to use. So again, what we are saying, please kindly note what I said is this. We are not suggesting this. Neither Fordia nor CIFOR nor our partner. We are not suggesting to bring this Nemplung or any bioenergy crop on intact or native undisturbed peatland conditions. So these peatlands should be protected so as much as possible. So but this is what we are talking is the peatland is already destroyed, already utilized for other land uses. And this is the way to bring that back to trees. So if there is already no trees are already clear, gone for whatever reason, already like 90s or 2000, there is no tree at the moment. So this is one opportunity to bring tree back to the landscape using the agroforestry system. So when we have trees already grown, like for example, as Pak Budi very nicely mentioned, like 1 year, 2 year, 3 year, 5 year. So after 5 years, the canopy closed. So there will be no agricultural system. The income comes from the seeds. So there is, and I saw here is also monoculture clear cutting system. So it has no clear cutting system. Please note the silviculture system here is we are not harvesting. This Nemplung will not go for biomass. This is only the seed are harvested for biodiesel production. So the tree remains on landscape. After a few years, there will be no disturbance, soil disturbance. So this is but this is already just in a research stage, because we are all CIFOR is research institution, research for impact, research for Fordia is research institution. So we are working with universities, all research interests and training and capacity development. So but to bring this to economic in scale need to come from private sector or investment. So we only demonstrate as a laboratory scale. So if we have a 1 hectare of Nemplung, how much seed can be produced? 1 kilo, how much diesel? This is that's Pak Budi's lab is currently doing and demonstrating this. But when we go to the large scale, we need to be mindful of several other things. That's why I said for our aspect, like right tree on right landscape and with the business model. So I got a question here about what is your business model you are suggesting. So this can be different. So there's, as I said, one size doesn't fit all. Like when we are talking about millions of hectares to restore,
it can be private smallholder. Like we are working in South Sumatra. This is we are working on, actually the land is private land, so that's a private ownership one way. I don't at the moment, so private. So several private landowner can be combined as a cooperative, so what we call collective action. So people can combine those land in a scale, because if we talk about 1, 10, 20, 50 hectares is not good for biodiesel, but good for kutus oil, like for oil industry, small scale cottage industry. But when we talk about the production going for this industrial scale, we need a large area, and then we need to combine this smallholder farmer, small or medium enterprises. It can be the large scale. So we have a lot of interest from mining companies. So these mining companies, they have large area of land they use for mining activities. They need to restore this land and return back to the government, but this is not happening in many cases, because they haven't found a hardy species, the species that is strong, likely that can grow on very degraded environment. And then this species now being tested, like Malapari and Namplung is being tested, and I can't guarantee this is already profitable, but it is a early stage. So I'm sure Ibu Ningsi here from Unmul is online. She can explain the early result of Namplung on ex-mining land. Maybe we can contact her later. So what it shows is, and then it gives an opportunity for those companies, mining companies, to restore the land, but that's for profit. So they can have a carbon, like, so the mining activities, they are liable for carbon like restoration activities. So they can claim this from this Namplung or Malapari or other tree species that can be restored. And then they can also get profit. So for them, it doesn't need to be a very high level, because they have to restore the land anyway. So this kind of technology we are currently working. How can this be? And then now communities in Barito, Selatan in South, in Central Kalimantan, they got some like funding to expand like 50 hectares, like they learned. And several other private sector companies, they are coming forward to us, how can this be expanded for biodiesel. Recently, I discussed this with the BNP Paribas, colleagues from BNP Paribas. We are developing a business model where the bank, BNP Paribas, will only, so they will look for carbon farming opportunities, so that the carbon credit can go to the private sector investors who put their money. But the actual benefits from the seeds and harvest, all benefits go to the local community. These are all in the discussion stage, because first we need to demonstrate this species is suitable in different kind of landscape. So which is somehow we are confident that from last several years, our research and partnership with Balai Besar in Yogyakarta, so with Pak Budi's team, so we are confident that this tree can survive on variety of degraded land, on waterlogging condition, ex-mining condition, ex-burn condition. So this is the strength of our initial work. And there are some papers published we have done about the honey and seed production and yield and return, so which is published in international journal, very Food and Energy Security, which is I will share to our organizers, so they will post those publications. Because of the time, I cannot go in detail. But the honey can be like can be one commodity. Like while we are waiting for benefit from seed production, the honey can be one ideal product. So we have done cost benefit analysis of honey, which is peer reviewed and published. I really don't know the exact number, how much return we get.
And yeah, again, about a lot of questions about the peatlands. Do you really want to go? So it's not not us like C4 and C4 partners. If you look at the peatland BRG's peatland restoration strategy page number, I can even remember page number 3/27, where BRG clearly mentions that Namplung will be explored even before this research. Namplung will be utilized as a alternative options for restoring degraded peatland for bioenergy. So which you can we will also share that, as many of you already know. So actually that was already in a restoration strategy, and we are just testing there. Okay, this is let's see it works or not. So it's our work helps to BRG whether what condition this is suitable and what's not suitable. So our data and results are open and open access and publicly available. So there is nothing to worry. Are there any social social aspects consideration? That's very important. That's what I said under my 4R. So the respecting rights is a social aspect. Actually, we are saying so many places there's 10-year right, because the if someone involved in restoration, how they can get benefit from that. So that's also need to be land tenure need to be clarified. Okay, I think yeah, that's another very important question about 3E, like economic, effective and efficient. So we have done some early results from Gunung Kidul, which is published now. Maybe Pak Budi can explain a little bit about those efficiency aspects. But as I said, this is still research and development aspects, a very early stage. So early finding demonstrate that the production is potential and tested. So the failure of Kedong Dong, is that something? Is it some species? I don't know. So what species was failure? But there was some issues with Jatropha in the past, because that's Jatropha became disaster. That's also in India, many countries in Africa, Thailand, also here in Indonesia, because Jatropha is bush, not a tree, real tree, and only the seed is like we using. So that's why, and the promoter of Jatropha used the best yield condition, like they counted the production of Jatropha seeds on best soil condition, and they model this in degraded condition. So in the degraded condition, the yield will be not as good as best quality land. So that's become a land grabbing project in many part of the world. That's disaster. C4 is not recommending Jatropha anymore. So there's already a lot of literature and warning available about Jatropha. But unlike Jatropha, Namplung is the real tree, and the wood is also valuable in case if you want to cut. But in the peatland condition, we are not recommending to cut down the tree. I think that covers some of the questions from my side, but I'm happy to be engaged. So my email is already shared there, or I'm happy to give my email address, or even I'm happy to take any further question. Thank you. Thank you, Pak Imlal. Of course, there are more questions, and it's not possible for us to answer in short time. But at least Pak Imlal know what awareness of the audience about bioenergy. The next response maybe Pak Budi. Please, you have about 10 minutes respond. As you know, in Indonesia, di Indonesia Tengah dan Timur sudah harus sholat Jumat, dan some of them already left. Saya ucapkan selamat sholat Jumat. Mohon maaf karena ini hari Jumat terpaksa. Baik, Pak Harizal. Silakan Pak Budi.
Suara saya masuk sekarang? Masuk. Oke, go ahead. Ini ada notifikasi sebentar nggak bekerja. Baik, ini ada 9 pertanyaan, beberapa ini bisa dirangkum. Saya langsung saja karena ini waktunya sangat terbatas. Yang pertama Pak Sunarwan menanyakan tentang jenis tanaman apa saja yang bisa untuk bioenergi di lahan gambut. Tadi sebenarnya sudah saya presentasikan penelitian SIFOR dengan UMP di Buntoi dengan 4 jenis tanaman energi, yaitu kaliandra, gamal, kemiri-sunan, dan nyamplung. Ternyata hanya nyamplung yang sampai sekarang umur 4 tahun persen hidupnya di atas 80%. Sementara yang lain bahkan hampir tidak ada sisanya karena mungkin tidak sesuai dengan lahan gambut. Kemudian yang kedua, kelebihan dari nyamplung ini adalah untuk restorasi di lahan gambut. Kita tidak menebang pohonnya, kita mengambil buahnya. Kalau untuk produksi kayu di lahan gambut, saya kira ini perlu dipertimbangkan karena akan terjadi penebangan. Maka akan terjadi perubahan ekosistem lagi. Nah, namun demikian, di lahan pekarangannya ditanam oleh petani, kemiri-sunan yang di Bunto ini tidak hidup, di sana dengan intensitas penanaman yang sangat bagus, dengan tumpang sari, kemiri-sunan bisa tumbuh bagus seperti nyamplung, dan sudah mulai berbunga dan berbuah. Ini satu prospek juga untuk pengembangan. Oleh karena itu, perlu ada studi terkait dengan genangan air secara periodik di lahan gambut akan berbeda responnya. Tapi kalau nyamplung hingga saat ini sampai tergenang sampai beberapa bulan pun masih bertahan. Yang kedua Pak Kuadrat terkait dengan seberapa gambut maksimum kondisinya masih bisa ditanam untuk tanaman bioenergi. Ya, kita masih terbatas, penelitian masih di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, tapi dari kondisi kedalaman gambut atau ketebalan gambut yang kita lakukan di areal tersebut rata-rata di atas 2 meter. Kita belum mencoba pada lapisan gambut yang sangat tipis, sehingga kita belum bisa memberikan rekomendasi. Ini sebagai pendekatan awal terkait dengan ketebalan gambut. Kemudian ketiga, Alwi Smith ya menanyakan masalah ekosistem lahan gambut. Saya kira sudah banyak publikasi masalah ini. Intinya perbedaannya dengan tahan mineral, gambut ini keasamannya kan sangat tinggi, sehingga perlu jenis-jenis yang memang dia toleran terhadap kondisi lahan yang keasamannya sangat tinggi. Kemudian suhu tanah dan suhu udara biasanya sangat tinggi di sana, sehingga tidak semua tanaman juga bisa bertahan. Kemudian terkait juga dengan kedalaman gambut yang sangat bervariasi. Ini ekologinya juga akan berbeda. Kemudian porositas, kepadatan tanah, tadi sudah saya presentasikan dalam gambar tadi. Mudah-mudahan bisa menggambarkan itulah riset yang kita lakukan sementara ini. Idealnya adalah semua ditanam pada kondisi site yang berbeda, lahan gambut dengan kedalaman yang berbeda, dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Tentu saja ini perlu pengembangan ke depan. Ini perlu budget juga. Biasanya dulu pada waktu saya melakukan jenis-jenis tanaman HTI di tanah lahan basah, wetland, waktu saya lakukan di Riau, saya menggunakan 3 ketebalan gambut yang berbeda karena dananya tersedia. Ini ideal untuk mengambil rekomendasi spesies apa yang cocok pada kedalaman sekian, spesies apa yang cocok pada kedalaman yang berbeda. Kemudian yang ketiga, Ibu Pak Abdullah ketinggalan ini. Yang ketiga, Aldi Smith ya. Ini nomornya sama jadi terlewatin. Yang terkait dengan pertanyaan Pak Elizabeth, Ibu Elizabeth, kalau tadi katanya melihat uji coba itu hanya di pekarangan. Tapi sebetulnya yang kita lakukan ada di 2 tempat. Satu di pekarangan, juga yang satu di lahan etalase bioenergi, di lahan pemerintah yang akan dikembangkan juga di Sumatera Selatan. Namun memang ini masih perlu dilanjutkan. Data kita juga masih hanya sampai 4 tahun untuk bisa berbunga dan berbuah. Ini masih perlu lanjutan, kita juga belum bisa memberikan rekomendasi terkait dengan kondisi ekologi dan ekosistem yang berbeda di lahan gambut. Kemudian Pak Keswanto menanyakan terkait dengan bagaimana metode tanamnya. Apakah sistem silviculture yang tepat untuk menanam nyamplung di lahan gambut? Apakah harus homogen atau monospesies? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya dengan restorasi gambut menggunakan nyamplung ini kita tidak menebang. Kekhawatiran tadi kan kalau ditebang habis, ekologi ekosistem akan berubah.
Namun demikian kita juga perlu mencoba mix planting. Saya kira tujuan kita buah dengan mix planting dengan jenis asli gambut juga bisa dilakukan. Tapi kita belum mencoba. Jadi potensi untuk pengembangan gambut yang memungkinkan melibatkan masyarakat dengan agroforestry luar biasa. Tadi sudah kita lihat dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran. Bahkan dengan analisis yang kita lakukan agroforestry untuk memanfaatkan bunganya. Karena dia berbunga sepanjang tahun, maka kita menghasilkan madu sepanjang tahun. Dan ini kalau dibandingkan dengan tumpang sari yang hanya bertahan 2-3 tahun, ini bisa sampai 40 tahun selama masih berbunga. Ini salah satu paper yang kita tulis untuk agroforestry dengan menggunakan tanaman nyamplung. Yang keenam terkait dengan pertanyaan Pak Amir, apakah sampai saat ini sudah ada industri bunga nyamplung? Sebetulnya tahun 2009 sampai 2010 sudah dibangun industri berbasis tanaman nyamplung untuk biodiesel. Saat itu program dari Desa Mandiri Energi dari ESDM. Nah, dibangun 5 industri, ada di Jawa Timur, di Banyuwangi, di Purworejo, di Kebumen, kemudian di Ujung Kulon, yang terakhir di Selayar, Sulawesi Selatan. Juga ada satu koperasi di Cilacap dan Baron Teknopark di Gunung Kidul. Pertanyaannya adalah kenapa tidak berjalan? Itu betul kapasitasnya adalah 250 liter per batch per day. Bisa menghasilkan 250 liter biodiesel. Permasalahannya adalah pendampingan. Karena melibatkan kelompok tani bukan ahli kimia, sehingga pada saat ada permasalahan mesin, berhenti. Padahal pada saat saya membuat mesin sendiri, ternyata bisa untuk mengeluarkan mesin itu dengan cara ke atas dan ke bawah bisa. Nah, ini perlu pendampingan yang serius. Kalau kita memang mau mulai, harus ada generasi kedua. Dulu proyek itu menurut saya pendampingannya belum sampai tuntas, pengelola industrinya itu belum sampai mapan, karena dia bukan ahli kimia, bukan ahli mesin, sehingga pada saat ngeblok saja sudah berhenti. Bahkan di Baron Teknopark itu kapasitas mesinnya bisa, reaktornya itu bisa 500 liter per batch per day. Nah, ini perlu dukungan kebijakan dari pemerintah bagaimana ini akan dilanjutkan. Ini potensi. Kita masih bicara masalah potensi dan kita perlu integrasi. Pada saat itu, 10 tahun yang lalu, saya kira memang ada beberapa celah yang belum siap untuk diaplikasikan. Hanya karena sudah mulai ada krisis energi, proyek itu, DM itu dijalankan. Yang ketujuh dari Pak Imam, apakah beda respon antara nyamplung ditanam pada kondisi lingkungan yang berbeda? Jelas, itu dari presentasi tadi, dari 7 pulau saja sudah menggambarkan, karena pada prinsipnya penampilan atau performan atau fenotipik dari satu komoditas tanaman akan bergantung dari interaksi antara genotype dan environment. Interaksi antara lingkungan dan genetis ini yang menghasilkan pertumbuhan yang berbeda, produksi buah yang berbeda, dan rendemen minyak yang berbeda. Jadi bisa lihat bahwa di Jawa yang tertinggi di Gunung Kidul dari 6 provinsi. Di luar Jawa, dipercepat Pak Budi. Ya, yang terakhir terkait dengan habitat nyamplung. Sampai saat ini dari referensi dan yang kita temukan di seluruh Indonesia, ketinggian hanya sampai 300 meter di atas permukaan laut yang bisa berbuah. Nah, kemungkinan di atas itu ada yang bisa tumbuh, tapi kemungkinan produksi buahnya tidak maksimal. Bagaimana membangun benih unggul seperti yang kita lakukan tadi? Kita harus melakukan seleksi. Kita harus melakukan seleksi pada tingkat populasi atau tingkat individu. Saya kira itu yang 9 pertanyaan yang bisa kami respon. Intinya adalah pada saat kita mengembangkan bioenergi, maka kita harus melihat site-nya, melihat komoditasnya, dan bagaimana prosesnya supaya efisien. Efisiensi ini karena pada Kompas hari kemarin, subsidi dari pemerintah hanya 1 liter baru 1.500. Sehingga untuk menyaingi solar masih jauh. Oleh karena itu perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk mensupport perkembangan bioenergi di Indonesia. Ini salah satu potensi yang bisa dikembangkan. Kenapa nyamplung harus dilakukan sementara kelapa sawit sudah target mencapai 30%, B30, campuran dengan solar. Ya, karena ini sebenarnya program untuk non-edible oil. Sawit akan bertarik kepentingan dengan pangan. Maka pada saat sekarang Menkes yang mengembangkan non-edible oil, maka kita harus mencari alternatif yang tidak berkaitan atau bertarik-tarik kepentingan dengan kepentingan pangan. Saya kira itu Pak Rizal, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Beberapa jawaban walaupun ada beberapa pertanyaan lain, tetapi saya pikir terakhir ini ada dari dari Pak Feria Budiarsyah. Ini terkait dengan kompetisi dengan minyak bumi, ya ada aspek politik, kemudian ada juga bagaimana menghilangkan
kalau bahan organik itu, bahan bakar organik sering adanya jamu dan seterusnya, dengan harus ada pemanas dan seterusnya. Oke, itu teknologi mungkin dalam pemakaian biodieselnya. Baik, mungkin sebelum saya berikan ke Pak Rujito untuk closing remarks, tapi ada beberapa hal perlu saya underline tadi apa yang dikatakan Pak Himlal, bahwa lihat persoalan ini dalam konteks kita untuk memperbaiki lahan yang sudah mengalami degradasi, terutama di wilayah gambut. Tadi Pak Himlal bilang kita targetnya 2 juta hektar, ya. Itu target yang ambisius, dan tidak mungkin dengan luasan segitu kalau mengandalkan hanya dari pemerintah dengan dana dan seterusnya. Maka kita harus ikut berkontribusi, dan salah satu kontribusinya tentu harus banyak alternatif, ya. Jangan sampai hanya satu alternatif saja. Dan salah satunya adalah bioenergi. Tadi dijelaskan salah satu potensi tentang nyamplung, yaitu bisa juga dipakai minyaknya untuk kosmetik misalnya. Jadi ini ada bagian-bagian pengembangan yang mungkin perlu kita eksplorasi lebih jauh. Hanya memang persoalan di kita ini selalu konsistensi dan kontinuitas program. Dan seringnya kita, bioenergi ini selalu dikaitkan dengan harga minyak mineral. Ini yang kadang-kadang kita sedih. Mestinya bioenergi ini harus dikaitkan dalam konteks sustainability dan keamanan lingkungan. Jangan dengan harga mineral gitu. Kalau kita dengan harga mineral, kita kan ketinggalan terus. Kalah terus. Iya, kalah terus kita. Karena apa? Karena minyak bioenergi ini, dia perlu proses adjustment terus. Sampai dia efisien dan efektif. Ya. Sawit saja saya lihat Indonesia relatif terlambat dibandingkan Malaysia. Saya khawatir nanti orang sudah siap, kita baru mau memulai. Nah, jangan sampai ini potensi nyamplung yang native crop kita sendiri dengan rendemen yang minyak yang tinggi, alternatif pemanfaatan yang banyak, ya. Kita membiarkan potensi ini menunggu kondisi minyak habis betul baru kita bergerak, ini terlambat gitu. Jadi ini lihatnya adalah harus kita lihat bagian dari sustainability dengan persoalan lingkungan. Jadi tadi Pak Imlal bilang tidak mungkin dipikul oleh satu instansi. Kita kenal dengan ABGC, ya. Jadi akademik dalam konteks ini research, ya. Harus ada juga businessman-nya, private, kemudian harus ada government dalam konteks regulasi, ya. Kemudian juga community dalam konteks ini masyarakat yang terlibat. Tanpa kerjasama itu, maka geraknya tidak akan kuat dan tidak akan efektif. Jadi inilah kita mengangkat tema ini. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya kemukakan. Dan terakhir ini Direktur CEO Please sebagai closing remarks. Silakan Pak Profesor Rujito. Baik, terima kasih Pak Erizal. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Saya tidak terlalu panjang lebar karena sudah hari Jumat. Dan first of all, I would like to thank to our Dean, Profesor Dr. Andi Mulyana, yang telah mensupport dan memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. And to Dr. Himlal Baral, thank you very much for your presentation, very interesting presentation. It seems that we are very close, although you are in Denpasar and we are all over Indonesia. And we know that you have many appointments today, but thank you very much for your presentation, again, sharing your experience and also your many experts related to bioenergy and degraded land, and it is really very honor for us to have you here. Terima kasih kepada Prof. Budi yang juga telah mempresentasikan pengalaman dan pengetahuan dalam webinar kita pada hari ini, dan banyak hal yang sudah disampaikan, tapi saya yakin masih banyak yang perlu kita lakukan bersama ke depan. Kiwa taiheng arigatou gozaimashita. Iroro taiheng benkyou ni narimashita. Mada iroiro koto yareru koto ga takusan arimasu node. Domo. So, yes, Pak Imlal, I think
last year, 2 years ago, you visited this this area, as we can see here, and there are so many idle area. Full screen, Pak. Buat full screen. In South Sumatra, and I think if as we visited here, and if we plan in this area, Nyamplung, I think it is possible to get new production Nyamplung in South Sumatra, and we have proved that Nyamplung also can grow well under peatland area. So you are here with Somin Lee and also Rahyu, and also Pak Erizal is here, and also Pak Bastoni. So there are many possibilities. So, and also I would like to thank to all the participants. Terima kasih kepada semua partisipan. Pak Himlal, there are 1,378 participants that registered to our webinar today, but we are very sorry that we only very limited space for using Zoom. We only have 500, so the others use YouTube. And also thank to C4 that also live streaming from the Instagram IG of C4. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya dalam webinar pada hari ini. Dan besok kita akan melanjutkan webinar untuk terkait dengan pengelolaan tanah di lahan gambut, dan kemudian tanggal 22 hari Senin kita lanjutkan lagi peningkatan produktivitas lahan gambut terdegradasi berbasis agrosilvofishery dan polyculture. Jadi ini adalah series yang keempat dan kelima. Untuk nanti kita lanjutkan yang ke-6 dan ke-7. Keempat adalah Prof. Gusti dan juga Dr. Bambang Prayitno terkait dengan pengelolaan tanah. Dan kemudian so Himlal, we also invited Prof. Ehara from Nagoya University for our series in series 5 related to the improvement of peatland productivity, degraded peatland productivity based on agrosilvofishery and polyculture. And Pak Bastoni also will present in this meeting. Ya, terima kasih sekali atas segala partisipasi, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum bisa kami fasilitasi, dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini mudah-mudahan kita bisa membuat atau memperluas network kita dengan mudah, karena pesertanya untuk beberapa series ini alhamdulillah mulai dari Aceh sampai Papua semua teman-teman bisa ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rujito sebagai closing remarks-nya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah membuka dan juga ikut acara ini. Seluruh peserta sekalian, and I would like to also thanks very much for our speakers, Pak Baral, Pak Himlal, and Pak Budi. Saya berharap, we hope that we will also meet soon after COVID-19 is already solved, the problem of COVID-19 solved. Pada peserta sekalian, ada beberapa mungkin ingin kami ingatkan bahwa walaupun ikut di YouTube, kalau terdaftar di dalam absen itu peserta akan tentu saja akan mendapatkan sertifikat, ya. Insya Allah nanti para panitia akan mengusahakannya. Kemudian saya juga mohon maaf jika di dalam pengantar ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, tapi sekali lagi awareness kita terhadap bioenergi ke depan harus lebih tinggi, karena seperti diketahui renewable energy adalah satu-satunya jalan kita untuk bertahan memakai renewable energy. Tanpa itu kita akan jadi masalah. Dan mineral oil dan yang lain kita tahu bahwa itu adalah unrenewable energy resources dan akan habis dalam beberapa tahun ini. Kasihan anak cucu kita kalau misalnya kita terlambat mengantisipasi ini. Baik, tentu saja ini tidak selesai di sini saja, perlu waktu lama, perlu diskusi yang lebih jauh. Kami selaku atau saya selaku host hari ini mohon maaf
jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan webinar yang akan datang dari CEO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian para peserta yang masih ada ya. Kasih Pak Budi. Silakan untuk mendapat sertifikat mengisi tautan yang sudah ada. Kalau seandainya ada kesulitan atau belum mengisi, nanti jam 1 nanti baru diterima komplain. Jangan sekali-sekali melakukan japri karena akan dihapus saja, tidak akan dianggap gitu ya. Komunikasi hanya melalui WAG gitu. Kasihan HP-nya kalau bapak-bapak semua atau ibu semua menjapri, ada 300 atau 500 orang menjapri, maka tamatlah cerita HP-nya gitu. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Ya, besok masih ada. Hari Senin juga Masih ya masih. panitia ya. Ya, Terima kasih Pak Dito. Ya, sama-sama.